tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan Engkau, bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kali ini firman Tuhan akan diambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kejadian 21 ayat 9 sampai 21. Hagar tinggal di rumah Abraham. Ia adalah pembantunya. Ia mempunyai anak yang bernama Ismail. Hari ini Hagar dan Ismail harus pergi meninggalkan rumah Abraham. Itu sebabnya pagi-pagi sekali mereka sudah bangun. Mereka membereskan pakaian dan membungkusnya dengan selembar kain. "Hendak kemanakah kita, Bu?" tanya Ismail. "Entahlah, Ibu tidak tahu," jawab Hagar murung. Ia takut pergi. Setelah semua siap, mereka pamit kepada Abraham. "Selamat jalan," kata Abraham sambil memeluk dan mencium Ismail. "Hati-hati di jalan ya." "Baik Pak," jawab Ismail. Hagar tunduk. Ia takut melakukan perjalanan ini. Berjalan berdua saja dengan Ismail. Bagaimana kalau dia jahat di jalan? Pikirnya dalam hatinya. Bagaimana kalau tersesat di padang gurun? Pikirnya pula. "Jangan takut Hagar, Tuhan menyertaimu," kata Abraham lagi. "Ya, Tuhan sudah berjanji akan menjaga Hagar." "Terima kasih," sahut Hagar. Hagar memegang tangan Ismail, lalu mereka berangkat. Abraham melambaikan tangannya. Hagar dan Ismail berjalan semakin lama semakin jauh, jauh dan jauh. Kemah-kemah Abraham tampak semakin kecil di belakang mereka. Disitulah Ismail lahir. Disitulah mereka tinggal dengan aman. Tetapi sekarang mereka harus pergi berdua saja, meninggalkan Abraham. Ismail memandang kemah Abraham dengan sedih. Akhirnya sampailah mereka di padang gurun yang sangat panas. "Bu, aku haus," kata Ismail. Hagar memberikan tempat air padanya. Ia sendiri minum sedikit. Lalu mereka berjalan lagi. Hari semakin panas. "Aduh, panasnya. Aku minta air lagi, Bu," kata Ismail. Hagar memberikan lagi tempat minumnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali, melangkahkan kaki di atas pasir yang sangat panas. Sebentar-bentar mereka berhenti untuk minum. Semakin lama semakin persediaan air semakin sedikit. "Bu, minum," kata Ismail lagi. Hagar memberikan lagi tempat minumnya. "Tetapi airnya habis, Bu," bisik Ismail. "Hah?" seru Hagar. Ia sangat terkejut. "Air habis," serunya lagi. "Aduh, kemana mencari air? Di sekitar mereka hanya padang pasir yang sangat luas." Dengan bingung, Hagar meninggalkan Ismail dan pergi mencari air. "Kamu tunggu di sini ya, Nak," kata Hagar. "Ibu cari air dulu." Ismail mengangguk lemah. Lalu Hagar mencari air ke sana kemari. Ia mencari ke bawah semak-semak, membalikan batu-batu besar, tapi tidak ada lagi. Aduh, Hagar takut, apalagi ketika ia kembali ke tempat Ismail. "Ibu, saya haus sekali, saya lemas," intih Ismail. Hagar memandang Ismail dengan hati yang sangat pedih. Wajah Ismail pucat dan kering. Lalu Hagar membiarkan Ismail di bawah semak-semak dan pergi meninggalkannya sendiri. Hagar tidak tahan lagi melihat Ismail yang akan mati. Ia berjalan sambil menangis. Lalu ia tersungkur di pasir yang panas. Tangis Hagar dengan suara nyaring.
siapa yang akan menolong Ismail. Ia takut anaknya mati. Tetapi tiba-tiba Hagar mendengar suara. "Hagar, mengapa engkau menangis?" Hagar terkejut. Ia memandang di sekelilingnya. Ternyata ia tidak sendiri. Tetapi suara siapakah itu? "Jangan takut. Tuhan mendengar rintihan Ismail yang kehausan. Tuhan akan menolong dan akan membuat dia menjadi bangsa yang sangat besar." Oh, ternyata Tuhan mendengar rintihan Ismail yang kehausan dan Tuhan mau menolongnya. Hagar sangat senang sekali. Ia menghapus air matanya. Dan apa yang ia lihat? Dan ia melihat di semak-semak itu ia melihat sebuah sumur. Tuhan sudah menolongnya menemukan sebuah sumur. Hagar segera mengambil tempat airnya lalu mengisi sampai penuh. Ia membawa air itu pada Ismail. Ismail minum sampai puas dan ia menjadi segar kembali. Hagar juga minum sepuas-puasnya. "Oh, terima kasih Tuhan," kata Hagar dan Ismail. "Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menolong kami." Setelah mereka minum dengan puas, tubuh mereka sekarang menjadi segar kembali, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan kembali dengan wajah yang berseri-seri, tubuh yang segar bugar. Mereka melanjutkan perjalanan. Tuhan memimpin mereka sampai ke tujuan, dan Tuhan menyertai Ismail sampai besar sesuai dengan janjinya. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan seperti tadi bahwa Hagar dan Ismail di dalam kesulitan, Hagar berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Tuhan mengabulkan akan doanya. Dan demikian juga dengan kita adik-adik. Di saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi kesukaran, mari kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memuji memuliakan Engkau, bersuka kita bersama-sama dan sudah mendengar akan firman Tuhan. Berikan kami selalu Tuhan pertolongan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat kami boleh menghadapi kesukaran, kesulitan, Tuhan pasti akan menjaga kami, Tuhan akan menolong kami di dalam kami menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.